Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Dan saya selalu mengajak Anda semuanya untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan juga buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada yang nonton video ini, yang sudah subscribe, yang mendukung video ini. Saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah ya, kaya, urusan dimudahkan, terkhusus buat Anda saat ini yang sedang dikejar-kejar hutang. Saya berdoakan semoga Allah mudahkan, Allah bukakan jalan, dan insya Allah saya doakan semoga hutangnya cepat lunas ya. Yang penting tetap semangat, tetap yakin bahwa sebenarnya Allah itu pastinya tahu yang terbaik untuk diri kita. Itu teman-teman semuanya. Ya baik, kita langsung ke materi ya teman-teman semuanya ya. Hanya dengan mengamalkan sholawat, hutang lunas, rezeki lancar, hidup berlimpah, urusan dimudahkan. Hanya dengan mengamalkan sholawat semuanya jadi mudah. Hanya dengan mengamalkan sholawat, keajaiban, rezeki tak terduga bisa kita dapatkan. Emang bisa begitu? Coba lihat ya di testimoni YouTube tuh, di YouTube tuh lihat. 3 hari ngamalin sholawat, utang 500 juta lunas. Berkah ngamalin sholawat, utang 1 miliar lunas. Berkah ngamalin sholawat, dapat hadiah, ATM terisi sendiri, dapat pekerjaan, dapat laptop gratis, dapat bla 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 dan lain sebagainya. Banyak tuh saya lihat testimoni-testimoni di YouTube tuh. Dan jadi pertanyaan, emang bisa ya? Hanya dengan ngamalin sholawat, hutang lunas, rezeki lancar, hidup berlimpah, kaya. Emang bisa? Banyak juga tuh yang saya lihat di komentar di YouTube tuh ya. Komentar-komentar itu saya sering baca juga tuh ya. Termasuk di kolom komentar yang ada di video saya tuh. Berbagai macam komentar. Tapi alhamdulillah banyak komentar yang positif ya. Ada juga yang negatif juga tuh. Bukan hanya di video saya, di video-video teman-teman yang lain itu yang membahas tentang keajaibannya. Itu banyak banget tuh. Jangan ngimpi, jangan ngayal kalau mau hutang lunas itu. Jual aset, kerja keras, bukan hanya doa-doa, zikir-zikir, banyak juga itu. Ada yang bilang jong, ada yang bilang berbagai macam lah. Karena memang ya setiap orang tuh beda-beda ya. Kalau saya sih nggak ada masalah ya, silah-silahkan saja. Hidup itu kan tergantung kita bagaimana menyikapinya ya. Kalau mereka yang menanggapinya seperti itu, menganggap jong, kemudian bayar hutang lunas itu harus jual aset, harus kerja keras, harus bener-bener kerja keras lah. Ya boleh-boleh aja, kalau saya sih menanggapinya sah-sah saja ya. Tapi menurut saya yang seperti itu, dia orang yang nggak yakin bahwa keajaiban Allah itu ada, bahwa Allah itu bisa mewujudkan apapun. Kalau Allah sudah berkehendak, kadang-kadang kita nggak bekerja pun, kalau Allah sudah berkehendak itu terjadi teman-teman semuanya. Nah oke lah, itu masalah komen-komennya. Yang jadi pertanyaan tadi yang seperti di awal, emang bisa hanya ngamalin sholawat, hutang berapapun jumlahnya lunas, rezeki berlimpah, hidup kaya, dan lain sebagainya? Emang bisa? Saya katakan bisa teman-teman semuanya, bisa. Cuma perlu saya luruskan, saya pahamkan lagi buat teman-teman semuanya ya. Bukan berarti kita hanya ngamalin sholawat itu doang tanpa bekerja keras lantas rezeki itu datang dari langit jatuh, hutang itu lunas dengan cara tiba-tiba. Bukan seperti itu teman-teman semuanya. Walaupun itu bisa bagi Allah, tapi faktanya kita dituntut juga sebagai hambanya itu tetap kerja keras untuk terus berusaha, berikhtiar. Karena lewat ikhtiar itu nanti Allah memberikan rezeki, apakah lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita, dan lain sebagainya. Banyak yang beranggapan itu bahwa beranggapan itu begini, menunggu keajaiban, dia fokus ngamalin sholawat, beribadah yang banyak, tekun, tapi tanpa adanya pergerakan, action nggak ada. Dia berharap ada keajaiban, datang keajaiban, orang membantu, kemudian datang pertolongan entah dari manapun caranya. Banyak orang yang berharap seperti itu, akhirnya dia dipenuhi dengan khayalan-khayalan yang
nggak menentu. Maksud saya itu begini teman-teman semuanya, sholawat itu kan salah satu ikhtiar atau amalan yang bisa kita lakukan untuk membuka pertolongan Allah, untuk memudahkan urusan kita, dan untuk mempermudah atau memperlancar rezeki kita. Tapi bukan lantas karena amalan itu untuk memperlancar rezeki, kita tidak dituntut harus bekerja. Kita bukan berdiam diri di rumah, kita juga harus melakukan bergerak, action gitu ya, artinya bekerja. Anda bekerja sebagai pedagang kah, usaha kah, guru kah, dan lain sebagainya, tetap harus bekerja teman-teman semuanya. Bukan berharap sepenuhnya kita hanya ibadah, sholawat aja, nanti dengan tiba-tiba ada kejutan dari Allah. Ya memang mudah saja bagi Allah melakukan seperti itu, tapi kita juga harus sadar diri, paham diri ya, bahwa kita ini juga harus bekerja teman-teman semuanya. Dan makanya kalau Anda lihat di YouTube testimoni-testimoni itu, Anda jangan terlalu melihat pada hasilnya saja. Kita kan nggak ngerti ya. Dia yang memberikan testimoni itu bisa jadi usahanya sudah ada, bisnisnya sudah ada, dia bekerja, sehingga pun dia rutin ngamalin sholawat, kemudian dari pekerjaan, dari bisnisnya itu berkembang, dapat untung yang banyak. Ada juga bisa jadi dia dapat keajaiban yang dia nggak pernah pikirkan, tiba-tiba dapat hadiah dan lain sebagainya. Banyak hal lah teman-teman, sudah banyak hal. Dan saya yakin dengan itu bahwa memang Allah tuh kuasa, bahwa Allah tuh banyak cara untuk menolong kita, memberikan pertolongan dengan cara apapun itu banyak. Tapi secara faktanya, ketika kita mendawamkan sholawat gitu, juga harus bergerak, harus bekerja. Yang penting tetap yakin dan percaya bahwa keajaiban Allah itu nyata dan ada. Bahkan banyak yang orang-orang yang ahli wirid, ahli sholawat itu hidupnya itu dipenuhi dengan keajaiban. Yang kadang-kadang secara tidak disangka-sangka datang pertolongan Allah itu dengan secara ajaib ya, dibantu orang, hutangnya lunas dengan cara ajaib, tidak dibayar, atau banyak banget teman-teman semuanya. Tapi kalau seperti yang katakan tadi, tetap itu faktanya kita harus juga bekerja, berikhtiar. Ikhtiar itu kan ada dua ya, ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Nah, ikhtiar langit itu tetap kita lakukan. Ini mengenai hubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, itu tetap kita lakukan. Sholat, puasa, sedekah, baca Quran, baca banyak istighfar, banyak sholawat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu sebagai ikhtiar langit yang harus kita lakukan. Kemudian kita lengkapi juga dengan ikhtiar bumi, itu tadi bekerja dan lain sebagainya. Terus ada yang nanya, Pak, gimana kalau saya nggak punya pekerjaan, cuma ibu rumah tangga? Ya berdoa pada Allah, lakukan ikhtiar. Kalau kita saat ini belum bisa melakukan ikhtiar dunia, ya lakukan ikhtiar langit, artinya berdoa, minta petunjuk sama Allah, mohon pada Allah supaya Allah kasih jalan, kasih pekerjaan, kasih usaha dan lain sebagainya, supaya kita ditolong sama Allah. Tetap berdoa teman-teman semuanya, tapi jangan lantas Anda tuh menunggu ya. Kita juga punya otak, punya pikiran, kita gunakan itu untuk berpikir, cari ide, ketemu teman dan lain sebagainya. Di samping kita juga terus memperkuat berdoa pada Allah, malam hari bersolawat dan lakukan amal-amal yang lain. Kemudian kita siang itu juga harus bergerak. Kemudian kita juga terus cari ide, cari jalan ya, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Itu juga harus dilakukan. Jadi seimbang antara ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Dan yang paling penting itu teman-teman semuanya, pikiran kita ini, mindset kita juga harus kita rubah, harus kita perbaikin. Jangan hanya banyak amalan sholawatan satu harian di rumah berjam-jam, tapi kita nggak bergerak untuk bekerja usaha. Itu nggak benar juga menurut saya, kurang powerful juga. Nah, oleh karena itu, kalau ada yang bertanya ke saya, emang bisa ngamalin sholawat, hanya ngamalin sholawat, utang berapapun jumlahnya lunas?
Ya saya katakan bisa, apa yang nggak bisa di dunia ini bagi Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, apa yang nggak mungkin. Cuma secara faktanya kita juga harus sadar diri bahwa kita ini ya lemah, banyak dosa. Begitu berdoa, kadang-kadang kita nuntutnya banyak, nggak sabar lah, maunya cepat dan lain sebagainya. Dan maka dari itu harus tetap dituntut kita melakukan ikhtiar dunia, bekerja, usaha, dagang dan lain sebagainya. Tetap lakukan itu. Bisa, saya jawab bisa. Hanya dengan ngamalin sholawat. Banyak kok testimoni-testimoni di YouTube itu, termasuk saya sendiri suka sholawat gitu ya. Sampai sekarang tuh banyak keajaiban yang saya rasakan berubah. Cuma itu tadi, bekerja juga sebagai ikhtiar dunia dilakukan teman-teman semua. Jadi bukan hanya duduk diam kita zikiran di rumah, nggak bekerja, itu juga salah, nggak tepat teman-teman semua. Ya, jadi dia seimbang ya antara ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Nah, itu dia teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.